Perang Uhud. Para pemimpin Quraisy yang lolos dari maut dalam Perang Badar bertekad untuk menuntut balas atas kekalahan mereka pada Perang Badar. Mereka segera menyiapkan pasukan besar. Mereka menggalang dukungan dana dari para pedagang Quraisy. Semua pemuka Quraisy merespons positif dan menyetujui keinginan ini. Mereka kemudian bersatu. Ahabish, suku kecil di sekitar Makkah yang berkulit hitam, juga mendukung mereka. Kaum wanita juga diikut sertakan untuk mencegah pasukan lari dari medan perang jika mereka didesak pasukan muslimin. Setelah semua persiapan telah memadai, mereka dengan kekuatan sebesar 3.000 orang langsung bergerak dari Mekah. Mendengar kabar pergerakan pasukan Quraisy, Rasulullah langsung bermusyawarah dengan para sahabat untuk mendapatkan saran dan pendapat mereka dalam menghadapi situasi ini. Dalam musyawarah tersebut, muncul dua pilihan yang ditawarkan, yaitu menyongsong musuh di luar Madinah atau tetap bertahan di dalam kota. Beberapa sahabat senior termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul, memilih pendapat kedua, yaitu tetap bertahan di Madinah. Namun, kebanyakan sahabat yang tidak ikut merasakan kemuliaan Perang Badar, memilih opsi pertama. Mereka berseru, "Wahai Rasulullah, perintahkanlah kami keluar bersamamu untuk menghadapi musuh, supaya mereka tidak menyebut kita penakut dan lemah." Mereka terus mendesak sehingga Rasulullah menyetujui pilihan pertama. Usai bermusyawarah, Rasulullah bergegas memasuki rumah, mengenakan baju perang dan mengambil senjata. Tiba-tiba, para sahabat yang mendesakkan pilihan pertama menyesal karena memaksa Rasulullah melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Ketika Rasulullah keluar rumah, mereka berkata, "Kami sudah memaksamu, wahai Rasulullah. Namun kami sebenarnya tidak bermaksud seperti itu. Jika engkau berkehendak, kita tidak akan pergi ke luar Madinah." Rasulullah menjawab, "Tidak patut bagi seorang nabi yang telah mengenakan baju perang untuk menanggalkannya kembali sebelum berperang." Hari Sabtu, setelah 7 malam di bulan Syawal berlalu atau selang 32 bulan setelah hijrah, Rasulullah keluar bersama 1.000 pasukan. Setibanya mereka di sebuah daerah antara Madinah dan Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul bersama sepertiga pasukan yang sebagian besar adalah pengikutnya, memilih memisahkan diri dan kembali pulang ke Madinah sembari berkata, "Nabi tidak menuruti pendapatku dan lebih memilih pendapat anak ingusan dan orang yang tidak berpengalaman. Bukankah ini sama saja dengan bunuh diri?" Abdullah bin Haram mencoba mencegah dan memperingatkan mereka agar tidak mengkhianati Rasulullah. Namun mereka bersikeras pulang. Bahkan, pemimpin mereka menjawab, "Seandainya kami tahu akan terjadi perang, pasti kami tidak akan ikut kalian." Al-Bukhari meriwayatkan, pasukan muslim berselisih pendapat mengenai sikap yang mesti diambil terhadap orang munafik yang memisahkan diri dan pulang ke Madinah. Sebagian ingin mereka diperangi, tetapi sebagian lagi memilih membiarkan mereka pergi. Saat itulah turun ayat, "Maka, mengapa kamu menjadi dua golongan dalam menghadapi orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran akibat usaha mereka sendiri. Apakah kamu ingin memberi petunjuk orang yang telah disesatkan Allah?" Quran Surah An-Nisa, ayat 88. Saat itu, beberapa sahabat mengusulkan untuk meminta bantuan kaum Yahudi karena mereka terikat perjanjian untuk saling membantu bersama kaum muslimin. Rasulullah menolak usulan itu, "Kita tak akan meminta bantuan kaum musyrikin untuk memerangi kaum musyrikin lain." Pasukan muslimin yang kini jumlahnya kurang dari 700 orang, membuat markas di sebuah dataran di lereng Gunung Uhud. Mereka membelakangi gunung dan menghadap ke arah kota Madinah. Sebanyak 50 pasukan pemanah di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair ditempatkan di atas gunung. "Tetaplah di posisi kalian dan jagalah sisi belakang kami. Jika kalian melihat kami menang, jangan sekali-kali turun dan mengikuti kami. Jika kalian melihat kami kalah dan terbunuh, jangan membantu kami," pesan Rasulullah kepada mereka. Sementara itu,
Rafi bin Hudaij dan Samurah bin Jundub, yang waktu itu baru berusia 15 tahun, terus mendesak Rasulullah supaya diizinkan ikut berperang. Namun, Rasulullah menolak karena mereka masih terlalu muda. Seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, Rafi itu sangat ahli memanah." Mendengar ujaran sahabat itu, Rasulullah mengizinkan Rafi. Tak mau kalah, Samurah berkata kepada Rasulullah, "Demi Allah, aku sanggup membanting Rafi." Akhirnya Samurah pun diizinkan. Sebelum perang berkecamuk, Rasulullah menggenggam sebilah pedang dan berseru, "Siapa yang sanggup memenuhi tugas pedang ini?" Abu Dujanah loncat ke depan sembari menyahut, "Aku sanggup memenuhinya." Rasulullah menyerahkan pedang itu ke tangan Abu Dujanah. Setelah itu, Abu Dujanah mengeluarkan sehelai kain merah yang diikatkan di kepalanya. Ini kebiasaannya yang menandakan dia siap berperang sampai mati, lalu berjalan angkuh mengelilingi barisan. Melihat tingkahnya, Rasulullah berkata, "Sungguh, cara berjalan seperti itu dimurkai Allah kecuali di tempat seperti ini, yakni medan perang." Panji perang diberikan Rasulullah kepada Mus'ab bin Umair. Sementara di pihak musuh, pasukan sayap kanan dipimpin Khalid bin Al-Walid dan pasukan sayap kiri dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal. Lalu terjadilah perang yang berkecamuk sangat dahsyat. Pasukan muslimin berhasil memporak-porandakan barisan pasukan musyrikin. Di barisan paling depan pasukan muslimin, bertarung gagah para pahlawan Islam termasuk Abu Dujanah, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair akhirnya terbunuh ketika dia melindungi Rasulullah. Ali bin Abi Thalib mengambil dan membawa panji perang. Saat itulah Allah menurunkan pertolongannya. Tak lama berselang, pasukan musyrikin tercerai-berai dan tidak sedikit yang melarikan diri. Para perempuan musyrikin yang melihat keadaan itu, dengan sumpah serapah meneriaki mereka agar kembali ke medan perang. Namun tetap saja mereka lari tunggang langgang dikejar pasukan muslimin, dibunuh, dan diambil hartanya. Melihat kondisi itu, sepertinya perang akan segera berakhir. Sementara itu, pasukan pemanah yang ditempatkan Rasulullah di atas bukit mulai tergoda untuk turun, saat melihat teman-temannya mengambil ghanimah berlimpah. Mereka juga tergoda ingin ikut mengumpulkan harta. Mereka berdebat. Alhasil, akhirnya tidak sedikit dari mereka yang turun dan meninggalkan posisi demi ghanimah. Pemimpin mereka Abdullah bin Zubair memilih tetap bertahan di posisinya bersama segelintir pasukan. "Aku tidak akan melanggar perintah Rasulullah," ujar Abdullah. Khalid Al-Walid, yang jeli melihat bukit yang sudah tidak dijaga kecuali oleh beberapa orang saja, segera mengarahkan pasukan berkuda musyrikin agar naik ke bukit untuk menyerang dari arah belakang. Begitu pula pasukan yang dipimpin Ikrimah. Setibanya di posisi pasukan pemanah kaum muslimin, Khalid langsung saja menyerang dari arah belakang. Pasukan pemanah kaum muslimin tak ada lagi yang tersisa. Semua mati terbunuh termasuk Abdullah bin Zubair. Pasukan kaum muslimin terhenyak dengan kejadian ini. Rasa takut mulai menyelimuti mereka. Akibatnya, mereka berperang tanpa semangat dan aturan. Serangan demi serangan terus dilancarkan ke arah mereka. Kaum musyrikin yang sebelumnya lari tunggang langgang, kini berbalik menyerang pasukan muslimin. Mereka benar-benar memberikan perang yang sangat mengerikan. Pasukan musyrikin pun berhasil mendekati tempat Rasulullah berada. Mereka melempari beliau dengan batu hingga jatuh tersungkur ke sebuah lubang, salah satu gigi serinya tanggal, dan kepalanya terluka. Darah segar mengucur deras dari wajah Rasulullah. Rasulullah mengusapnya sembari berkata, "Bagaimana mungkin suatu kaum mendapat kemenangan bila mereka mengalirkan darah di wajah nabinya yang mengajak mereka ke jalan Allah?" Sesaat kemudian, Fatimah datang dan membasuh darah di wajah Rasulullah dengan air, sementara Ali berusaha memegangi tubuh beliau. Namun darah terus saja mengalir, bahkan semakin deras setelah dibasuh air.
Melihat ini Fatimah segera mengambil sepotong tikar dan membakarnya, lalu abunya dia usapkan ke tempat luka. Darah pun berhenti mengalir dari wajah Rasulullah. Pada saat kritis seperti itu, terdengar teriakan-teriakan bahwa Muhammad mati terbunuh. Mendengar teriakan itu, pasukan muslimin terhenyak. Rasa takut memenuhi dada. Mereka yang imannya lemah berkata, apa gunanya kita di sini bila Rasulullah sudah terbunuh? Lalu mereka kabur melarikan diri dari medan perang. Anas bin Al-Nadar menyahut ucapan mereka, apa gunanya hidup kalian sepeninggal Rasulullah? Sambil menunjuk ke arah orang munafik dan yang lemah imannya, Anas berkata lagi, ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang telah mereka katakan, dan aku memohon ampunan kepadamu untuk apa yang telah mereka katakan. Setelah mengucapkan ini, Anas memacu cepat kudanya dan menerjang barisan pasukan musyrikin hingga akhirnya syahid. Dalam perang ini, kita disuguhi pemandangan mengagumkan, betapa besar pengorbanan para sahabat yang berada di sekitar Rasulullah. Mereka semua mengorbankan nyawa demi melindungi Rasulullah hingga banyak di antara mereka yang gugur. Sahabat banyak yang jatuh berguguran saat berusaha melindungi Rasulullah di perang Uhud. Abu Talhah sambil membawa perisai dari kulit, berdiri tepat di depan Rasulullah menjadikan dirinya tameng hidup. Abu Talhah adalah pemanah ulung yang bidikannya sangat akurat. Setiap kali anak panahnya dilepaskan, Rasulullah selalu mengamati geraknya dan tempat menancapnya di barisan musuh. Abu Talhah berkata, demi ayah dan ibuku, mohon engkau tidak usah mengamati, karena engkau bisa terkena anak panah musuh, biar kami saja yang terkena, jangan dirimu. Abu Dujanah juga menjadikan dirinya sebagai tameng hidup bagi Rasulullah. Meski belasan anak panah menghujani punggungnya, dia tetap bertahan dan tidak berpindah tempat. Begitu pula Ziyad bin Al-Sakan, dia melakukan tindakan serupa hingga syahid bersama 15 temannya. Orang terakhir yang tersungkur syahid karena menjadi tameng hidup, menurut riwayat Ibnu Hisham adalah Imarah bin Yazid bin Al-Sakan. Ketika Imarah terluka parah, Rasulullah berkata, dekatkan dia kepadaku. Imarah pun didekatkan hingga akhirnya syahid dengan pipi menempel di atas punggung kaki Rasulullah. Perang pun berakhir. Pasukan musyrikin mulai meninggalkan medan perang dengan perasaan puas dan bangga atas kemenangan yang diraih. Di pihak lain, pasukan muslimin terhenyak melihat banyaknya saudara mereka yang terbunuh. Hamzah bin Abdul Muthalib, Al-Yaman, Anas bin Al-Nadar, Mus'ab bin Umair, dan sejumlah sahabat lain tergeletak syahid. Kematian Hamzah bin Abdul Muthalib, sang paman, membuat Rasulullah sangat terpukul, terlebih ketika melihat jasadnya dimutilasi, perutnya dikoyak, hidung dan kedua telinganya dipotong. Rasulullah menguburkan mereka semua, sehelai kain untuk 2 orang, lalu berkata, siapa di antara keduanya yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Setelah diberitahu, Rasulullah memerintahkan agar yang paling banyak hafalannya didahulukan dimasukkan ke liang lahat. Beliau berkata lagi, aku akan menjadi saksi untuk mereka semua pada hari kiamat kelak. Beliau memerintahkan agar mereka semua dikubur berikut darah yang masih membasahi pakaian, tanpa disolatkan dan dimandikan. Setibanya di Madinah, pasukan muslimin langsung disambut ejekan dan hinaan oleh kaum Yahudi dan munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul misalnya mengejek dengan ungkapannya, seandainya kalian mau menuruti kata-kataku, tentu tak seorang pun dari kalian yang mati. Kaum muslimin terus diolok-olok karena mereka meyakini akan menang bersama Rasulullah. Allah kemudian menurunkan beberapa ayat untuk menanggapi ejekan kaum Yahudi dan munafik tersebut sekaligus menjelaskan hikmah di balik kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Dan ingatlah, ketika kamu berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Mereka itu adalah orang yang berkata kepada saudara-saudaranya,
sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu jika kamu orang yang benar. Quran Surah Ali Imran ayat 121-168. Rasulullah meninggalkan Uhud pada Sabtu petang. Malam harinya, beliau dan para sahabat tiba dan bermalam di Madinah sambil mengobati para sahabat yang terluka. Minggu paginya usai sholat subuh, Rasulullah memerintahkan Bilal supaya berseru, "Bersiap-siaplah kalian untuk mengejar musuh." Namun, tidak ada yang boleh ikut bersama kami kecuali yang kemarin berperang di Uhud. Rasulullah mendoakan panji perangnya yang masih belum dilepas dari ikatan, lalu menyerahkannya ke tangan Ali bin Abi Thalib. Mereka kemudian berangkat meski dalam keadaan letih dan terluka. Tiba di daerah Hamra al-Asad, sekitar 10 km dari Madinah, mereka berhenti dan membuat markas. Malam harinya, mereka menyalakan api unggun besar yang bisa terlihat jelas dari kejauhan supaya pihak musuh mengira jumlah mereka banyak. Ma'bad al-Khuzai yang waktu itu masih musyrik dari suku Khuza'ah, lewat di depan markas pasukan muslimin, lalu berlalu pergi. Ketika melewati markas pasukan musyrikin, Ma'bad melihat mereka tengah bersenang-senang dan bersukacita karena kemenangan di Uhud. Mereka juga sempat berencana kembali lagi ke Madinah untuk menghabisi semua pengikut Rasulullah, tetapi Safwan bin Umayyah tidak menyetujuinya. Saat Abu Sufyan melihat Ma'bad, Abu Sufyan berkata, "Apa yang kau lihat di belakangmu, hai Ma'bad?" Ma'bad menjawab, "Celakalah kalian. Muhammad dan para pengikutnya keluar mengejar kalian dengan pasukan yang sangat besar. Aku tidak pernah melihat pasukan sebesar itu. Dengan kemarahan dan kebencian yang belum pernah kusaksikan, mereka siap menghadapi kalian." Lewat kata-kata Ma'bad ini Allah menyusupkan rasa takut yang sangat ke dalam hati mereka. Akhirnya, mereka cepat-cepat berkemas dan pulang ke Mekah. Sementara Rasulullah dan pasukannya tinggal di Hamra al-Asad selama 3 hari, yakni Senin, Selasa, dan Rabu, lalu kembali ke Madinah. Petikan pelajaran. Perang Uhud mengandung banyak pelajaran penting bagi umat Islam di sepanjang masa. Hikmah dari perang ini sebagaimana telah kami jelaskan, seakan-akan membentuk pelajaran yang bersifat aplikatif dan praksis. Dia mengajarkan kepada umat Islam tentang cara meraih kemenangan melawan musuh dan cara menghindari titik-titik kegagalan dan kekalahan. Berikut ini beberapa pelajaran penting untuk direnungkan. Pertama, perang Uhud memperlihatkan sebuah prinsip yang selalu dipegang teguh Rasulullah, yaitu musyawarah bersama para sahabat dalam setiap masalah yang dihadapi. Namun di sini kita mendapati satu hal berbeda yang tidak kita dapati pada musyawarah sebelum perang Badar. Seperti yang telah dijelaskan di muka, Rasulullah yang sudah memakai baju perang dan menyiapkan pedang, tidak mau menarik kembali persetujuannya atas usulan menyongsong musuh di luar Madinah, meskipun para sahabat yang mengusulkan itu menyatakan penyesalannya dan berharap beliau jika memang berkehendak untuk bertahan di kota menunggu musuh datang. Waktu itu, Rasulullah memang cenderung atau menampakkan kecenderungan untuk bertahan dan melancarkan perang kota menyambut musuh yang datang. Sikap Rasulullah itu menunjukkan hikmah yang sangat jelas. Mendiskusikan kembali suatu kesepakatan perang ketika semua persiapan telah dilakukan dan ketika Rasulullah telah muncul di hadapan para sahabat dengan baju perang dan senjata, adalah sesuatu yang menyalahi prinsip musyawarah, utamanya dalam konteks perang yang membutuhkan kebulatan tekad dan keteguhan niat. Jika Rasulullah menarik keputusannya dan memilih bertahan di Madinah, padahal beliau telah menunjukkan kesiapan berperang, maka sikap itu akan menunjukkan keraguan-raguan dan kelemahan tekad yang bersumber dari rasa takut dan khawatir. Karenanya, Rasulullah langsung menolak permintaan sahabat untuk bertahan di dalam kota dengan ungkapan yang sangat tegas menggambarkan kebulatan tekad, tidak patut bagi seorang nabi yang telah memakai baju perang untuk menanggalkannya kembali sebelum berperang. Kedua,
Pembelotan kaum munafikin dari barisan kaum muslimin mengandung hikmah tersendiri bagi kaum muslimin. Hikmah yang paling penting adalah dibersihkannya kaum mukmin dari unsur-unsur munafik. Kelak pengalaman ini akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Kita telah melihat bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul dan 300 pengikutnya membelot dari barisan Rasulullah sesaat setelah mereka keluar dari Madinah. Pembelotan ini seperti dikatakan Ibn Ubay, dilakukan karena Rasulullah lebih memilih pendapat para pemuda yang masih ingusan daripada pendapat para sesepuh yang sudah berpengalaman seperti dirinya. Namun sebenarnya mereka membelot hanya karena satu alasan, mereka takut dan tidak mau menanggung resiko perang. Itulah ciri utama orang munafik di sepanjang sejarah Islam, tidak mau ketinggalan berebut ganimah, tetapi enggan menanggung kepayahan dan kesulitan. Mereka masih ingin terikat dengan Islam hanya karena satu di antara dua hal, harta ganimah yang dapat mereka ambil atau kesulitan dan musibah yang dapat mereka hindari. Ketiga, dalam peristiwa Uhud, Rasulullah menolak meminta bantuan kepada kaum kafir meskipun saat itu jumlah pasukannya sangat sedikit dibandingkan pasukan musuh. Dalam Tabakat Ibnu Sa'ad disebutkan, saat itu Rasulullah berkata, kita tidak akan meminta bantuan kaum musyrikin untuk memerangi kaum musyrikin lain. Imam Muslim meriwayatkan, ketika Rasulullah diikuti seorang lelaki yang ingin ikut ambil bagian dalam perang Badar, beliau bertanya, berimankah engkau kepada Allah? Lelaki itu menjawab tidak, maka Rasulullah berkata, kembalilah, kami takkan pernah meminta bantuan kepada seorang musyrik. Atas dasar ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa meminta bantuan kaum kafirin dalam perang tidak diperbolehkan. Imam Asy-Syafi'i mengungkapkan lebih rinci, jika seorang pemimpin atau kepala negara melihat orang kafir yang akan dimintai bantuan itu memiliki pendapat yang bagus dan bisa dipercaya, dan bantuan dari pihak luar memang sangat diperlukan, maka orang kafir itu boleh dimintai bantuan. Namun jika tidak seperti itu, dia tidak boleh dimintai bantuan. Barangkali pendapat Imam Asy-Syafi'i inilah yang menyelerasi semua kaidah dan dalil yang ada. Pasalnya dalam sebuah riwayat disebutkan, Rasulullah juga meminta bantuan Safwan bin Umayyah dalam perang Hunain. Namun masalah ini sebenarnya sudah masuk ranah siyasah syariah, yakni politik menurut syariah. Pada lembaran berikutnya kami akan menghurai perbedaan antara apa yang dilakukan Rasulullah di Hunain serta yang dilakukannya di Badar dan Uhud. Keempat, hal lain yang tak kalah penting untuk direnungkan dalam peristiwa Uhud adalah kehadiran Rafi bin Khudaij dan Samurah bin Jundub, dua pemuda yang belum genap berusia 15 tahun. Kita telah melihat bagaimana keduanya memohon kepada Rasulullah agar diizinkan ikut berperang. Perang apa? Perang yang dilandasi kesiapan untuk mati. Bagaimana tidak, kita tidak menemukan sedikit pun keberimbangan antara dua pihak, 700 orang muslim berbanding 3.000 orang musyrik. Anehnya, kalangan orientalis menganalisis fakta di atas secara serampangan dan sepihak. Menurut mereka, bangsa Arab sudah terbiasa hidup dalam suasana perang yang berkepanjangan. Dari sini mereka melihat bahwa semua individu Arab, baik orang tua, anak muda, maupun anak-anak, pasti tidak akan merasa takut untuk berperang. Jadi apa yang dilakukan Samurah dan Rafi dalam peristiwa Uhud bukanlah sesuatu yang mengagumkan, tetapi suatu yang biasa dan wajar. Tidak diragukan lagi, kalangan orientalis menutup mata terhadap fakta pembelotan Abdullah bin Ubay bin Salul dan 300 pengikutnya yang jelas-jelas didorong sikap pengecut, takut mati, dan keengganan untuk menanggung risiko peperangan. Kalangan orientalis juga menutup mata terhadap tindakan sekelompok penduduk Madinah yang lebih memilih tinggal di kota sambil menikmati rindangnya pepohonan, air dan buah-buahan segar di musim panas, daripada memenuhi seruan Rasulullah untuk berperang. Jangan keluar berperang, cuaca sangat panas, kata mereka kepada pasukan muslimin. Bahkan,
kalangan orientalis seolah menutup mata terhadap kekalahan pasukan musyrikin di Perang Badar. Meski jumlah mereka sangat besar dan jumlah pasukan muslimin lebih sedikit, hati mereka tetap disergap rasa takut. Padahal, mereka juga orang Arab yang sudah terbiasa hidup dalam iklim perang. Jadi, teramat sulit bagi kami untuk menutup mata terhadap semua fakta di atas yang menunjukkan bahwa rahasia di balik keberanian menyongsong kematian yang dimiliki Samurah dan Rafi adalah keimanan yang meresap ke relung hati terdalam, yang kemudian menumbuhkan rasa cinta yang besar kepada Rasulullah. Keimanan dan cinta seperti itu niscaya akan melahirkan sifat-sifat nan mulia, termasuk keberanian, keteguhan, dan kesiapan mengorbankan apapun demi yang dicintai. Sebaliknya, ketika iman dan cinta lemah, keberanian akan berubah menjadi ketakutan dan keteguhan menjadi kepengecutan. Kelima, dengan memperhatikan strategi Rasulullah ketika menyiapkan barisan, membagi sayap pasukan, menempatkan kompi pelindung di garis belakang, dan memerintahkan pasukan pemanah agar tidak meninggalkan posisi kecuali mendapat perintah langsung darinya, kita menemukan fakta tak terbantahkan dan pelajaran berharga. Kita melihat betapa Rasulullah sangat jenius dan cerdik mengatur strategi perang. Beliau adalah guru besar dalam taktik dan teknik tempur. Tidak diragukan lagi, kejeniusan tersebut merupakan anugerah dari Allah. Kejeniusan dan kecerdasan beliau bersumber dari kenabian dan risalah langitnya. Dua hal inilah yang menuntutnya menjadi seorang yang jenius dan cerdas dalam seni perang, politik, dan yang lainnya. Dua hal ini pula yang menuntutnya menjadi seorang maksum, yakni terjaga dari dosa serta bersih dari segala penyimpangan dan ketergelinciran. Kami telah membahas konsep ismah, dan di sini kami tidak akan mengulasnya lagi. Sementara pelajaran berharga yang bisa dipetik adalah bahwa semestinya setiap mukmin taat, tunduk, dan pasrah menjalankan semua titah Rasulullah. Kita melihat keterkaitan yang sangat erat antara perintah Nabi Muhammad kepada pasukan pemanah untuk tidak meninggalkan posisi mereka dengan kenyataan yang terjadi sesaat setelah mereka melanggar perintah itu. Melalui firasat kenabian atau wahyu dari Allah, Rasulullah seakan-akan sudah tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, beliau mewanti-wanti mereka supaya tidak melanggar pesan dan perintahnya. Rasulullah juga seolah tengah melancarkan sebuah manuver bersama mereka untuk melawan musuh mereka yang paling besar, yaitu nafsu dan ketamakan terhadap harta dunia, yakni ghanimah. Manuver, apapun hasilnya sangatlah berguna. Hasil negatif yang didapatnya barangkali jauh lebih berguna daripada hasil positif. Keenam, Rasulullah tidak melarang tindakan Abu Dujanah yang setelah menerima pedang dari tangan beliau, berjalan dengan gaya amat pongah. Beliau hanya berkata, sungguh, cara berjalan seperti itu dimurkai Allah kecuali di tempat seperti ini, yakni kondisi perang. Ini menunjukkan, semua bentuk kecongkakan dan keangkuhan yang diharamkan dalam situasi normal tidaklah diharamkan dalam situasi perang. Di antara tindakan angkuh yang diharamkan bagi seorang muslim adalah berjalan di muka bumi dengan angkuh, tetapi itu diperbolehkan dan justru dianggap baik jika dilakukan dalam konteks perang. Menghias rumah, wadah, atau bejana dengan bahan emas atau perak adalah diharamkan. Namun menghias peralatan perang dengan perak sama sekali tidak dilarang. Jadi dalam lingkup peperangan, keangkuhan adalah wujud kebanggaan atas kemegahan Islam di hadapan musuh-musuhnya. Keangkuhan juga merupakan salah satu bagian dari perang urat saraf untuk melemahkan semangat musuh. Ketujuh, jika memperhatikan jalannya pertempuran di Uhud, kita melihatnya terbagi dalam dua babak. Babak pertama, ketika pasukan muslimin menjaga posisi masing-masing dan mematuhi setiap perintah dari panglima tertinggi mereka, yakni Rasulullah, apakah hasilnya? Dalam waktu yang sangat cepat mereka dapat meraih kemenangan dan barisan pasukan musuh begitu cepat porak-poranda. Rasa gentar dan takut seketika menyergap hati 3.000 pasukan musyrikin.
Mereka lari tunggang langgang dari medan perang. Babak inilah yang disinggung oleh firman Allah, dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepadamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Quran Surah Ali Imran ayat 152. Babak kedua, ketika pasukan muslimin mengejar dan menghabisi pasukan musyrikin yang mencoba kabur, lalu mengambil ganimah. Saat itulah dari atas bukit, regu pemanah melihat teman-teman mereka mengejar musuh lalu kembali memunguti ganimah yang berlimpah. Sebagian mereka tergiur ikut mengambil ganimah. Mereka mengira, perintah Rasulullah supaya tetap berada di atas bukit sudah tidak berlaku lagi. Mereka menduga, tidak perlu menunggu izin Rasulullah untuk meninggalkan posisi. Mereka menganggap perang telah usai. Meskipun ijtihad mereka ini ditentang segelintir anggota regu, termasuk pimpinan mereka sendiri Abdullah bin Zubair, mereka bersikukuh turun dari bukit ikut mengumpulkan harta ganimah. Apa hasilnya? Rasa takut yang sebelumnya menghinggapi pasukan musyrikin seketika berubah menjadi keberanian. Pintu-pintu siasat terbuka lebar di hadapan Khalid al-Walid yang menanti-nantikan kelengahan pasukan kaum muslimin. Ketika melihat bukit pemanah yang sebelumnya merupakan benteng kukuh pihak kaum muslimin telah kosong dari pasukan penjaganya, Khalid segera mengambil langkah taktis. Dia dan pasukannya mengitari dan naik ke atas bukit, menyerang dan menghabisi pasukan pemanah kaum muslimin yang masih bertahan di sana, lalu menghujani pasukan kaum muslimin yang berada di bawah bukit dengan anak panah. Kali ini, rasa takut berganti menghinggapi hati kaum muslimin. Babak inilah yang disinggung oleh firman Allah. Sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada yang menghendaki dunia dan ada pula yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkanmu dari mereka untuk mengujimu. Quran Surah Ali Imran ayat 152. Lihatlah, betapa dahsyat malapetaka yang diakibatkan kesalahan segelintir orang. Betapa mengerikan bencana yang harus ditanggung seluruh pasukan. Kesalahan segelintir pasukan melahirkan malapetaka bagi seluruh anggota pasukan. Bahkan, Rasulullah tak luput dari petaka itu. Itulah sunatullah di alam ini. Sekalipun Rasulullah, makhluk yang paling dicintai Allah, berada di tengah-tengah mereka, sunatullah tetap berlaku. Renungkanlah kesalahan yang dilakukan segelintir pasukan waktu itu. Renungkan juga kesalahan yang dilakukan kaum muslimin sekarang ini dalam berbagai aspek kehidupan mereka, baik aspek umum maupun aspek khusus. Renungkanlah, lalu bandingkan keduanya. Betapa Allah bersikap lembut terhadap kaum muslimin. Dia tidak membinasakan mereka meskipun mereka melakukan berbagai kesalahan hatta mengabaikan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dan keharusan bersatu padu dalam mewujudkannya. Dengan merenungkan itu semua, pembaca pasti akan mengerti jawaban atas pertanyaan yang sekarang kerap dilontarkan sebagian kaum muslimin. Mengapa bangsa-bangsa kaum muslimin tidak berdaya di hadapan bangsa-bangsa lain, padahal mereka tidak beriman kepada Allah? Kedelapan, jamak diketahui dalam peristiwa Uhud Rasulullah mendapat banyak luka, jatuh tersungkur ke sebuah lubang, kepala terluka, satu gigi serinya tanggal, dan darah segar membasahi wajah. Semua itu tak lain merupakan akibat kesalahan segelintir pasukan kaum muslimin yang mengabaikan perintah sang panglima. Namun, apa sebenarnya hikmah di balik tersiarnya kabar kematian Rasulullah pada saat itu? Jawabannya adalah bahwa keterikatan kaum muslimin dengan Rasulullah dan keberadaan beliau di tengah-tengah mereka memberi kekuatan luar biasa. Mereka tidak dapat membayangkan bila harus berpisah dengan Rasulullah. Mereka merasa tak sanggup bertahan sepeninggalnya. Kematian beliau adalah sesuatu yang sama sekali tak pernah terpikirkan. Mereka seolah membuang jauh-jauh pikiran itu. Tidak diragukan lagi, seandainya kabar kematian Rasulullah itu benar adanya, hati mereka pasti sesak, keimanan mereka terguncang,
atau bahkan jiwa sebagian besar mereka langsung lumpuh. Tersiarnya kabar kematian Rasulullah dalam peristiwa Uhud mengandung hikmah agung. Mereka menjadi sadar bahwa di depan mereka ada kenyataan yang mesti dihadapi. Jadi, mereka takkan kembali ke belakang atau murtad ketika mendapati Rasulullah benar-benar telah pergi dari tengah-tengah mereka. Demi menjelaskan hikmah dan pelajaran penting ini, turun sebuah ayat yang menyinggung kemurtadan dan kekalutan banyak dari kaum muslimin saat mendengar berita kematian Rasulullah. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Siapa saja yang berbalik ke belakang, dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Quran Surah Ali Imran ayat 144. Dampak positif dari pelajaran berharga ini tampak nyata di kemudian hari, yaitu saat Rasulullah benar-benar berpulang ke sisi Allah. Berkat tersiarnya kabar kematian Rasulullah di Uhud dan ayat-ayat yang turun mengenainya, kaum muslimin sadar bahwa kenyataan sepahit apapun harus diterima dan dihadapi. Meski dengan hati teriris pilu, mereka ikhlas ditinggal pergi Rasulullah untuk selama-lamanya. Namun, mereka sudah siap 100% untuk menunaikan amanah yang beliau tinggalkan, yaitu dakwah Islam dan jihad di jalan Allah. Dengan amanah inilah muncul pribadi-pribadi muslim dengan keimanan yang kukuh, akidah yang mantap, dan pasrah sepenuhnya kepada Allah. Kesembilan, renungkanlah kematian para sahabat di Perang Uhud. Mereka mengelilingi Rasulullah dan menjadikan tubuh mereka sebagai tameng. Satu persatu mereka syahid akibat hunjaman anak panah dan sabetan pedang pasukan musyrikin. Dengan semangat juang yang tak tertandingi, mereka lindungi Rasulullah meskipun nyawa sendiri terbang karenanya. Tidak ada sesuatu pun yang mereka pedulikan selain keselamatan Rasulullah. Dari mana pengorbanan dan keteguhan luar biasa ini bersumber? Sumbernya adalah keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu cinta mereka yang sangat dalam kepada Sang Kekasih Rasulullah. Setiap muslim dituntut memiliki keduanya. Tidak dianggap sempurna iman seseorang selama hatinya belum dipenuhi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu dalam sebuah kesempatan Rasulullah bersabda, tidak dianggap sempurna iman seorang dari kalian sampai aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis di atas bisa dijelaskan sebagai berikut. Allah menganugerahi manusia akal pikiran dan hati. Dengan akal, mereka dapat berpikir dan kemudian mengimani apa yang wajib diimani. Lalu dengan hati mereka dapat mencintai segala yang diperintahkan Allah untuk dicintai dan membenci segala yang diperintahkan Allah untuk dibenci. Jika hati tidak dipenuhi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul-Nya, dan hamba-hambanya yang soleh maka hati akan dipenuhi cinta kepada nafsu dan kenikmatan dunia. Lalu jika hati sudah disesaki cinta kepada nafsu, jangan berharap ia mau berkorban. Kebenaran itu merupakan salah satu poin penting yang selalu diserukan para pakar pendidikan dan etika. Efeknya juga telah banyak dibuktikan dalam berbagai pengalaman empiris. Simaklah pernyataan Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya yang berjudul Emile. Ada banyak orang yang menegaskan bahwa keinginan untuk membangun moralitas harus berlandaskan pada akal belaka. Kukuhkah landasan ini? Landasan macam apa ini? Moralitas, ujar mereka adalah sistem. Namun apakah keyakinan terhadap sistem dapat mengalahkan kecenderungan manusia? Sungguh prinsip ini tidak lebih dari sekadar permainan kata-kata. Kejahatan adalah mencintai sistem dalam bentuk yang berbeda. Karena mengikuti pemikiran seperti itulah, pemerintah Amerika Serikat tidak mampu mempertahankan apa yang diyakininya dapat membawa manfaat ketika menerbitkan undang-undang yang melarang konsumsi dan menjual belikan minuman keras pada 1933. Pasalnya, tak berselang lama setelah undang-undang ini disahkan,
para produsen minuman keras sempoyongan menderita akibat larangan itu. Akhirnya mereka menghapus undang-undang buatan mereka sendiri. Mereka pun memenuhi gelas masing-masing dengan minuman keras. Realitas tersebut amat kontras dengan apa yang dilakukan para sahabat Rasulullah yang peradaban, kebudayaan, dan pengetahuan mereka tentang bahaya arak masih kalah jauh dibanding penduduk Amerika Serikat era modern. Ketika mendengar perintah Allah untuk minuman keras, mereka langsung membuangnya ke dalam lubang dan menghancurkan setiap botol dan tong wadah arak. Mereka pun berteriak lantang, "Kami takkan minum lagi Tuhan. Kami sudah berhenti Tuhan." Perbedaan antara kedua realitas itu teramat gamblang. Pada diri para sahabat Rasulullah tertanam keimanan dan cinta yang sangat besar kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, segala ucapan dan perbuatan mereka dipandu keimanan dan cinta pada keduanya. Kecintaan atau bahkan hasrat yang bersemayam di hati para sahabat itulah yang membuat mereka rela mengorbankan nyawa demi Rasulullah. Mereka bersedia mengakrabi kematian demi melindungi Rasulullah. Teramat banyak peristiwa menakjubkan di Uhud yang semuanya menegaskan betapa dalam cinta mereka kepada Rasulullah. Ibnu Hisham meriwayatkan, Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat, "Adakah seseorang yang bersedia melihat apa yang terjadi pada Sa'ad bin Rabi? Apakah dia masih hidup ataukah sudah mati? Aku akan mencarinya untukmu, wahai Rasulullah," sahut seorang sahabat Ansor seraya beranjak pergi. Setelah beberapa saat, dia mendapati Sa'ad bin Rabi tergeletak menjelang kematiannya. "Aku diperintahkan Rasulullah untuk mencarimu apakah masih hidup ataukah sudah mati," kata sahabat Ansor itu kepada Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi menjawab, "Tak lama lagi aku akan mati. Sampaikan salamku kepada Rasulullah." Tolong katakan bahwa Sa'ad bin Rabi berkata, "Semoga Allah memberimu segala kebaikan sebesar kebaikan yang telah diberikan seorang nabi kepada umatnya. Sampaikan juga salamku kepada kaummu." Tolong katakan bahwa Sa'ad bin Rabi berkata, "Sungguh, Allah tidak akan memaafkan kalian bila nabi kalian sampai mati, sementara mata kalian masih berkedip." Sahabat Ansor itu menuturkan, "Aku tidak meninggalkan Sa'ad sampai dia menghembuskan napas terakhirnya." Bila suatu hari nanti kaum muslimin memiliki kecintaan seperti yang dimiliki Sa'ad bin Rabi, yang menjauhkan mereka dari keinginan sesaat dan egoisme, maka kami berani mengatakan, pada hari saat kecintaan seperti itu bertahta di hati kaum muslimin, mereka akan menjadi makhluk yang sepenuhnya baru. Mereka akan mencabut kemenangan dari rahang kematian dan mengalahkan semua musuh, apapun aral yang merintangi. Jika Anda bertanya, bagaimana cara menumbuhkan cinta seperti itu? Ingatlah, cinta sekuat itu bisa ditumbuhkan dengan banyak berzikir, bersolawat untuk Rasulullah, merenungkan kebesaran dan semua nikmat Allah, serta menghayati sirah Rasulullah berikut budi pekerti dan akhlak mulianya. Ini semua dilakukan disertai sikap istiqomah dalam ibadah dan tunduk patuh kepada Allah setiap saat. Ke-10, dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan, Rasulullah memerintahkan agar semua jenazah syuhada Uhud langsung dimakamkan berikut darah yang masih melekat di tubuh mereka, tidak perlu dimandikan dan disolatkan, dan 1 liang lahat dipakai untuk 2 jenazah. Berdasarkan hadis ini, para ulama sepakat bahwa jenazah syuhada perang tidak perlu dimandikan dan disolatkan, tetapi langsung dimakamkan berikut darah yang masih melekat di tubuhnya. Imam Asy-Syafi'i berkata, hadis mutawatir itu menyebutkan bahwa jenazah syuhada Uhud tidak disolatkan. Adapun riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah mensolatkan mereka dengan 1 kali solat untuk 10 jenazah, dan jenazah Hamzah selalu disertakan dalam setiap solat sehingga ia disolati sebanyak 7 kali, adalah riwayat yang dhaif. Para ulama juga menjadikan hadis itu sebagai dalil dibolehkannya mengubur 2 jenazah dalam 1 liang lahat. Namun, itu hanya berlaku dalam keadaan darurat. Jika tidak dalam keadaan darurat, maka itu tidak diperbolehkan. Ke-11,
dengan merenungkan tindakan Rasulullah dan para sahabat sesaat setelah pulang ke Madinah, lalu bergerak lagi mengejar pasukan musyrikin, kita mendapat pelajaran berharga. Rasulullah hendak menegakkan kembali kehormatan kaum muslimin dan meneguhkan lagi semangat perjuangan mereka. Pengejaran itu dimaksudkan untuk menunjukkan pada mereka dan juga kepada dunia bahwa kalah tidak berarti menyerah. Kita sama-sama telah mengetahui dampak penting dari peristiwa Uhud, baik positif maupun negatif. Kesimpulannya, sebuah kemenangan hanya bisa diraih dengan kesabaran, kepatuhan pada perintah pimpinan, dan membulatkan tekad untuk membela agama. Seperti diketahui, Rasulullah tidak mengizinkan kaum muslimin langsung bergerak mengejar musuh. Beliau baru mengizinkan ketika semua sahabat yang sehari sebelumnya berperang di Uhud sepakat untuk melakukannya meskipun mereka masih lelah dan penuh luka. Tak seorang pun dari mereka sempat beristirahat di rumah atau sekadar meluruskan punggungnya. Semuanya langsung bergerak di bawah pimpinan Rasulullah, memburu pasukan musyrikin yang masih dilanda euforia kemenangan. Kali ini tak seorang sahabat pun yang berhasrat mencari ganimah atau tujuan duniawi lainnya. Tujuan mereka hanya satu, meraih kemenangan atau syahid di jalan Allah. Itu semua mereka lakukan dengan luka yang masih mengucurkan darah. Lalu apa hasilnya? Nikmat kemenangan dan lezatnya kejayaan yang dirasakan pasukan musyrikin tidak mampu mereka pertahankan untuk waktu yang lama. Di sisi lain, pedihnya kekalahan dan perihnya luka yang dialami pasukan muslimin tidak menghalangi mereka untuk bangkit dan akhirnya merebut kemenangan. Bagaimana jalan untuk mewujudkannya? Semua terjadi berkat kuasa Allah yang ditunjukkannya agar menjadi bahan pelajaran dan perenungan bagi kaum muslimin. Rasa gentar dan takut seketika menyergap hati kaum musyrikin. Mereka yakin, setelah mendapat kabar dari kerabat mereka yang baru melewati markas pasukan kaum muslimin, bahwa kali ini Muhammad dan para pengikutnya membawa kematian untuk mereka. Maka mereka langsung mengubah rute perjalanan setelah sebelumnya berniat menyerang Madinah. Mereka bergegas pulang kembali ke Mekah. Bagaimana mungkin gentar dan takut seketika menyergap hati kaum musyrikin? Bukankah beberapa jam sebelumnya mereka berhasil memporak-porandakan barisan kaum muslimin? Jawabannya, Allah hendak menjadikan seluruh rangkaian peristiwa Uhud sebagai pelajaran penting bagi kaum muslimin yang menghimpun sisi-sisi negatif sekaligus sisi-sisi positif dalam waktu bersamaan. Sebagai penutup bagi pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa Perang Uhud, Al-Quran menyebutkan, yaitu orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya setelah mereka mendapat luka di Uhud. Orang yang berbuat kebaikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar. Yaitu orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya yang ketika ada orang berkata kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu. Karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti reda Allah. Allah memiliki karunia yang besar. Quran Surah Ali Imran ayat 172-174. Tragedi Raji dan Bir Maunah. Peristiwa Raji pada 3 Hijriah. Suatu ketika utusan dari suku Uddal dan Qoroh datang menemui Rasulullah. Mereka mengabarkan bahwa berita tentang Islam telah menyebar luas. Oleh karena itu, mereka membutuhkan guru yang dapat mengajari mereka tentang Islam. Mendengar tentang itu, Rasulullah memenuhi permohonan mereka dengan mengutus beberapa sahabat. Mereka adalah Martsad bin Abi Martsad, Khalid bin Al-Bakir, Ashim bin Sabit, Khubayb bin Adi, Zaid bin Al-Datsnah, dan Abdullah bin Tariq. Ashim bin Sabit yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai pemimpin delegasi. Al-Bukhari berdasarkan penuturan Abu Hurairah mengisahkan peristiwa ini. Para utusan itu pun berangkat.
Setibanya di satu daerah antara Asfan dan Makkah, distrik milik suku Huzail atau lebih dikenal dengan Bani Lihyan, ternyata hampir 100 pemanah dari Bani Lihyan membuntuti mereka dari belakang. Orang-orang Bani Lihyan itu mengikuti jejak rombongan Hashim hingga mereka tiba di sebuah rumah yang pernah disinggahi rombongan Hashim. Di rumah itu, mereka menemukan biji-bijian kurma yang dibekali rombongan Hashim dari Madinah. "Ini kurma Yasrib," kata mereka. Mereka terus menelusuri jejak-jejak rombongan Hashim hingga berhasil menemukannya. Saat itu Hashim dan teman-temannya berlindung di bukit yang cukup tinggi. Namun orang-orang Bani Lihyan langsung mengepung dan berseru, "Kalian berhak mendapatkan perjanjian dan kesepakatan dari kami. Jika kalian mau turun, aku berjanji tak akan membunuh seorang pun dari kalian." Hashim menyahut, "Aku tidak mau berada di bawah jaminan perlindungan orang kafir. Ya Allah, beritahukanlah keadaan kami kepada nabimu." Perang pun tak terhindarkan. Hashim bin Sabit syahid dengan 7 anak panah menancap di tubuhnya. Yang tersisa tinggal 3 sahabat, yaitu Khubayb, Zaid, dan seorang lain. 3 sahabat yang tersisa akhirnya bersedia turun dari bukit karena dijanjikan akan diberi perlindungan, tetapi mereka langsung ditangkap dan diikat. Salah satu dari sahabat berkata, "Ini awal pengkhianatan." Orang-orang Bani Lihyan memaksa dan menyeret sahabat itu agar mau mengikuti mereka, tetapi dia menolak. Akhirnya dia dibunuh oleh orang-orang Bani Lihyan. Sehingga yang tersisa hanya Khubayb dan Zaid yang dibawa pergi orang-orang Bani Lihyan lalu dijual sebagai budak di Mekah. Bani Harits membeli Khubayb, karena pada perang Badar dia membunuh Al-Harits. Dia tinggal bersama mereka sebagai tawanan dan baru akan dibunuh jika mereka sudah sepakat untuk melakukannya. Suatu hari, ketika Khubayb masih menjadi tawanan Bani Harits, dia meminjam sebilah pisau cukur kepada salah seorang putri Al-Harits. Dia akan menggunakannya untuk bercukur. Lalu putri Al-Harits menceritakan, "Saat itu, aku tidak memperhatikan anakku yang sedang merangkak ke arah Khubayb, dan Khubayb langsung mendudukkannya di atas pahanya. Melihat kejadian itu, aku kaget dan cemas, dan Khubayb yang sedang memegang pisau cukur tahu aku merasa cemas melihat kejadian itu. Dia berkata, 'Apa kamu takut aku akan membunuhnya?' Insya Allah aku tidak akan melakukannya." Putri Al-Harits itu melanjutkan ceritanya, "Aku tidak pernah menjumpai tawanan yang lebih baik dari Khubayb. Suatu saat aku melihatnya makan setandan anggur, padahal ketika itu di Mekah tidak sedang musim anggur. Terlebih lagi saat itu tangan Khubayb dalam keadaan terbelenggu rantai besi. Maka aku menyimpulkan, pasti setandan anggur itu rezeki yang langsung Allah berikan kepadanya." Ketika Bani Harits telah sepakat mengeksekusi mati Khubayb, mereka membawanya keluar dari tanah haram Mekah. Saat itu Khubayb memohon, "Izinkan aku mengerjakan sholat 2 rakaat. Mereka mengizinkan Khubayb melakukan sholat. Khubayb berjalan agak menjauh dari mereka lalu berkata, "Andaikan bukan karena kalian akan mengira aku takut mati, pasti akan aku tambah sholatku." Dengan sholat itu, Khubayb menjadi muslim pertama yang mentradisikan sholat sunnah 2 rakaat sebelum eksekusi mati. Sesaat sebelum dieksekusi, Khubayb mendendangkan bait-bait syair. "Aku tak peduli selama aku dibunuh sebagai muslim. Di belahan tubuh manakah aku akan dibunuh di jalan Allah itu semua pastilah sesuai kehendaknya. Jika dia menghendaki, dia akan memberkati pada bagian yang dicabik-cabik." Khubayb dieksekusi oleh Uqbah bin Al-Harits seorang dari Bani Harits. Pada saat yang sama, kaum Quraisy mengirim beberapa orang untuk mengambil bagian tubuh Hashim bin Sabit yang dapat mereka kenali. Seperti telah disinggung di awal, Hashim pernah membunuh seorang pembesar Quraisy pada perang Badar beberapa tahun sebelumnya. Akan tetapi, para utusan Quraisy itu tidak mampu menyentuh satu pun bagian dari tubuh pemimpin delegasi Rasulullah itu. Allah melindungi jenazah Hashim dengan mengirimkan sekawanan lebah jantan.
At-Tabari meriwayatkan dari Abu Quraib bahwa Ja'far bin Aun telah mengabarkan dari Ibrahim bin Ismail yang mendapat kabar dari Ja'far bin Amr bin Umayyah dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah pernah mengirim dirinya untuk menjadi mata-mata bagi kaum Quraisy. Dia berkata, "Aku mendatangi batang kayu tempat Khubayb digantung dengan perasaan takut diketahui musuh. Aku naik ke batang kayu itu melepas ikatannya. Jasad Khubayb pun jatuh ke tanah. Aku lalu melompat tak jauh darinya. Namun, setelah aku menoleh ke arah jasadnya, jasad itu tiba-tiba menghilang seolah ditelan bumi. Hingga hari ini, jasad Khubayb tidak ditemukan keberadaannya." Ibnu Ishaq mengisahkan, adapun Zaid dibeli Safwan bin Umayyah. Ketika dia digelandang keluar dari tanah haram Mekah untuk dibunuh, Abu Sufyan berkata kepadanya, "Demi Tuhan, aku ingin bertanya kepadamu Zaid. Maukah engkau bila sekarang Muhammad menggantikan tempatmu dan kami penggal lehernya, sementara engkau bersama keluargamu di rumah?" Zaid menjawab, "Demi Allah, aku bahkan tidak rela bila saat ini Rasulullah terkena sebatang duri, sementara aku hanya duduk santai bersama keluargaku." Abu Sufyan yang menyaksikan peristiwa ini berkata, "Tidak pernah sekalipun aku melihat seseorang mencintai orang lain seperti para sahabat Muhammad mencintai Muhammad." Tragedi Bir Maunah pada 4 Hijriah. Amir bin Malik yang lebih dikenal dengan julukan Mulaib al-Asinah, seorang prajurit bertombak, pernah mendatangi Rasulullah. Ketika itu Rasulullah memintanya untuk masuk Islam. Amir tidak menerima, tetapi tidak pula memperlihatkan penolakan. Dia hanya berkata, "Ya Muhammad, kirimlah beberapa sahabatmu ke Najd untuk mendakwahkan Islam kepada penduduk di sana. Aku berharap mereka menerimanya." Rasulullah menjawab, "Aku mengkhawatirkan keselamatan mereka." Amir meyakinkan, "Akulah yang akan menjamin keselamatan mereka. Tidak usah khawatir, kirimlah beberapa sahabatmu ke Najd." Rasulullah akhirnya mengirim 70 sahabat pilihan ke Najd. Ibnu Ishaq dan Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa para sahabat itu berangkat pada bulan Safar atau sekitar 4 bulan seusai perang Uhud. Setibanya di Bir Maunah, mereka mengutus Haram bin Milhan menemui Amir bin Tufail untuk menyampaikan surat Rasulullah. Ketika menerima surat itu, Amir bin Tufail tidak membacanya, malah langsung membunuh Haram bin Milhan. Ketika darah muncrat di wajahnya dari luka di tubuhnya, Haram bin Milhan berteriak, "Demi Tuhan Ka'bah, aku menang." Anas bin Malik menceritakan ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Amir bin Tufail kemudian meminta pertolongan Bani Amir untuk membunuh delegasi Rasulullah yang masih tersisa. Namun, Bani Amir menolak, "Kami tidak akan mengkhianati Abu Bara," yakni Amir bin Malik. Mendengar penolakan itu, Amir bin Tufail pun mengalihkan permohonannya kepada Bani Sulaim. Kali ini dia berhasil, suku Usayyah, suku Ra'al, dan suku Zakwan dari Bani Sulaim berangkat menuju Bir Maunah dan langsung mengepung delegasi utusan Rasulullah. Mereka menghunus pedang-pedang mereka dan membunuh para utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh delegasi utusan Rasulullah mati syahid, kecuali 2 orang yang lolos dari maut dalam peristiwa pengkhianatan Bani Sulaim itu. Salah satunya adalah Amr bin Umayyah Ad-Damri yang baru menyadari tragedi itu sesaat setelah terjadi. Dalam usaha menghindari pembunuhan ketika diserang Bani Sulaim, teman Amr Ad-Damri pun menemui kesyahidan. Tinggallah dirinya yang lolos dari maut, dan memutuskan kembali ke Madinah untuk mengabarkan tragedi ini. Di tengah perjalanan, Amr Ad-Damri berpapasan dengan 2 orang musyrikin. Amr langsung membunuh mereka, karena dia mengira mereka berasal dari Bani Amir. Setelah tiba di Madinah, barulah dia tahu bahwa kedua orang yang dia bunuh itu berasal dari Bani Kilab yang telah mendapat jaminan perlindungan dari Rasulullah. Waktu itu Rasulullah berkata kepada Amr Ad-Damri, "Engkau sudah membunuh 2 orang, aku harus membayarkan diyatnya."
Tragedi yang merenggut nyawa para sahabat sekaligus para juru dakwah terbaik ini membuat Rasulullah sangat terpukul. Selama sebulan pada saat sholat subuh, Rasulullah selalu membaca kunut nazilah, berdoa agar Allah membalas pengkhianatan suku Ra'al, suku Zakwan, dan suku Usayyah dari Bani Sulaim serta Bani Lihyan. Petikan pelajaran. Dua peristiwa tragis ini memiliki beberapa catatan yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, tragedi Raji dan Bir Maunah mengajarkan kepada kita bahwa dakwah Islam dan menunjukkan kebenaran beserta hukum-hukumnya kepada orang lain adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh seluruh kaum muslimin. Dakwah bukan hanya tugas dan tanggung jawab para nabi dan rasul, atau ulama. Anda pasti dapat merasakan betapa pentingnya melaksanakan kewajiban dakwah ini melalui keputusan Rasulullah mengirim delegasi utusan sebanyak 70 sahabat yang merupakan penghafal Al-Quran terbaik. Padahal beberapa waktu sebelumnya, Rasulullah baru kehilangan 6 sahabatnya saat dikirim untuk melaksanakan kewajiban serupa. Sebenarnya Rasulullah sudah mengkhawatirkan keselamatan utusannya. Kekhawatiran itu telah beliau sampaikan kepada Amir bin Malik saat Amir mengusulkan pengiriman utusan ke Najd untuk mendakwahkan agama Islam. Akan tetapi, Rasulullah melihat bahwa tanggung jawab dakwah lebih penting daripada segalanya. Andai kata tanggung jawab dakwah tidak mungkin dapat dipikul kecuali dengan mengambil risiko seperti itu, biarlah risiko seperti itu diambil dan biarlah semua yang dikehendaki Allah dalam proses pelaksanaan perintahnya dan penyampaian ajakannya itu terjadi. Kedua, pada bagian pertama kitab ini telah ditegaskan bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan tinggal di negeri kafir atau wilayah perang bila dirinya mustahil dapat menjalankan agamanya dengan baik. Sekalipun bisa menjalankan agamanya, tinggal dan bermukim di kedua tempat seperti itu tetap dianggap makruh. Akan tetapi, berdasarkan sirah Rasulullah, seorang muslim dibolehkan tinggal di negeri kafir atau wilayah perang bila tinggalnya untuk tujuan dakwah Islam. Dan ini merupakan salah satu bentuk jihad yang mesti dipikul oleh seluruh kaum muslimin dan hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika sebagian kaum muslimin sudah melakukan kewajiban jihad tersebut, maka kewajiban bagi selainnya menjadi gugur. Namun jika tidak satu pun orang muslim yang melakukan kewajiban itu, maka seluruh kaum muslimin menanggung dosanya. Ketiga, dengan merenungkan tragedi Raji dan Bir Maunah, kita dapat mengetahui bahwa dendam dan dengki terhadap kaum muslimin benar-benar telah menyesaki dada kaum musyrikin. Sampai-sampai mereka rela melakukan pengkhianatan demi memuaskan dahaga kedengkian mereka. Gambaran sebaliknya dapat kita temukan dalam diri kaum muslimin yang menjadi korban pengkhianatan dan kedengkian tersebut. Lihatlah bagaimana Khubayb ditangkap, ditawan di rumah Bani Harits, dan disuruh menanti eksekusi matinya. Suatu ketika, Khubayb meminjam sebilah pisau cukur guna mempersiapkan diri sebelum eksekusi mati terhadapnya dilakukan. Di dalam rumah tempatnya ditawan, seorang anak kecil yang lepas dari pengawasan ibunya tiba-tiba merangkak ke arahnya. Saat menyadari anaknya tengah merangkak ke arah Khubayb, sang ibu merasa terkejut dan tercekam rasa takut. Dia sangat cemas Khubayb akan membunuh anaknya. Namun sang ibu sangat terkejut ketika melihat pemandangan yang jauh dari bayangannya. Khubayb justru memanjakan anak itu, yang duduk di pangkuan Khubayb, layaknya seorang ayah yang penyayang. Orang-orang yang menawan Khubayb menyangka Khubayb akan memanfaatkan dan tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk membalas pengkhianatan mereka dengan pengkhianatan serupa. Memang bagi orang yang berpikir ingin bertahan hidup dan membalas dendam, kesempatan tersebut akan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Namun tidak bagi Khubayb, bahkan dia yang mengetahui dan merasakan ketakutan luar biasa sang ibu, berusaha menenangkan sang ibu, "Kamu takut aku membunuhnya, insya Allah tak akan aku lakukan." Lihatlah betapa Islam telah mendidik mereka. Bandingkan antara Khubayb dan orang-orang musyrikin pendengki yang telah membunuhnya secara kejam dan aniaya.
Mereka sama-sama orang Arab, dilahirkan di negeri yang sama, dan tumbuh di tengah tradisi dan lingkungan yang sama pula. Namun, Khubayb memeluk Islam dan Islam telah membentuknya menjadi pribadi yang lain. Sementara orang-orang musyrikin tetap bertahan dalam kesesatan yang memenjarakan mereka dalam tabiat yang buas dan suka berkhianat. Begitulah kehebatan Islam yang telah berhasil mengubah dan mengganti tabiat manusia. Keempat, tragedi Raji dan Bir Maunah mengajarkan bahwa seorang muslim yang ditawan musuh tidak diperbolehkan menerima jaminan perlindungan dari mereka, meskipun ia diancam untuk dibunuh. Agar ia tidak terjerat hukum-hukum yang diberlakukan orang-orang kafir. Itulah yang dilakukan Ashim bin Sabit. Namun, meminta jaminan perlindungan juga diperbolehkan sembari mencari kesempatan untuk menyelamatkan diri. Inilah rukhsah atau keringanan yang diambil Khubayb dan Zaid. Seorang tawanan muslim yang mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, menurut pendapat paling sahih wajib melarikan diri, sekalipun ia mampu menjalankan ajaran agamanya di tengah-tengah musuh. Karena, tawanan muslim akan selalu ditindas dan dinistakan di tangan orang-orang kafir. Maka wajib baginya membebaskan diri dari nistanya penahanan dan perbudakan. Kelima, jawaban Said bin Al-Datsnah kepada Abu Sufyan sesaat sebelum ia dieksekusi mati, menunjukkan kepada kita betapa dalamnya kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Tidak diragukan lagi, kecintaan seperti ini menjadi salah satu faktor terpenting yang mendorong mereka rela berkorban apa saja demi menegakkan agama Allah dan demi membela Rasulullah. Setinggi apapun iman seseorang tanpa dibarengi kecintaan mendalam kepada Rasulullah, imannya tetap dianggap kurang dan belum sempurna. Kebenaran inilah yang dinyatakan tegas oleh Rasulullah lewat sabdanya, "Tidak dianggap sempurna iman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia." Keenam, semua kejadian yang dialami Khubayb selama menjadi tawanan di Mekah menunjukkan bahwa sesuatu yang bisa menjadi mukjizat Nabi mungkin juga bisa menjadi karomah wali, meskipun keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Mukjizat selalu terkait dengan tantangan dan dakwah kenabian, sementara karomah para wali dan orang-orang soleh biasanya datang begitu saja tanpa memiliki keterkaitan dengan tantangan apapun. Demikianlah pendapat mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara bentuk karomah yang paling jelas adalah yang terlihat pada kejadian yang dialami Khubayb sesaat sebelum kematiannya, sebagaimana yang dimuat dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan selainnya. Ketujuh, barangkali ada yang bertanya, apa hikmah di balik keberhasilan tangan-tangan pengkhianat memperdayai orang-orang mukmin yang tulus memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya? Mengapa Allah sampai membiarkan mereka jatuh ke tangan musuh? Sebagaimana telah sering kami utarakan bahwa Allah memikulkan ke pundak hamba-hambanya dua tugas, membangun masyarakat Islam dan berusaha mewujudkannya di jalan yang penuh duri. Ketetapan Allah ini mengandung banyak hikmah, antara lain agar penghambaan manusia kepada Allah benar-benar terwujud, agar mudah dibedakan antara orang-orang yang jujur beragama dan orang-orang munafik, agar Allah dapat menjadikan hamba-hambanya yang mukmin sebagai syuhada, dan agar jual beli antara Allah dan orang-orang mukmin terlaksana dan terrealisasikan dalam kehidupan nyata. Jual beli inilah yang ditegaskan oleh ayat, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Quran Surah At-Taubah ayat 111. Lalu untuk apa perjanjian ini dibuat jika semua isinya tidak terlaksana? Masih bernilaikkah perjanjian ini jika pemiliknya tidak mendambakan surga dan kebahagiaan abadi di akhirat? Sering orang mengukur kehidupan dunia yang fana secara berlebihan, atau memberinya perhatian dan prioritas lebih banyak dari yang semestinya. Mereka tidak mau menoleh pada kehidupan akhirat. Keterikatan mereka dengan kehidupan akhirat yang kekal justru sangat lemah. Itulah inti masalahnya.
Itulah tanda tiadanya iman kepada Allah atau lemahnya iman di dalam jiwa. Mustahil ada pengorbanan nyawa atau harta dari orang-orang seperti itu. Namun, bagi mukmin yang benar-benar beriman, semua itu tidaklah sulit. Dalam keyakinan mereka, lezatnya kehidupan dunia masih jauh lebih kecil bila dibandingkan melaksanakan ketaatan terkecil untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagi mereka, mengorbankan nyawa tak lain merupakan kebebasan dari penjara dunia menuju kenikmatan akhirat, sekaligus impian tertinggi mereka dalam hidup. Perasaan itulah yang tergambar jelas dalam bait-bait terakhir syair yang didendangkan Khubayb sesaat sebelum ia dieksekusi mati. Aku tidak akan memperlihatkan rasa patuh kepada musuh. Tidak pula rasa takut, hanya kepada Allah lah tempatku kembali. Bersambung.